Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erlan Husian, NIM 20302208, akan menyampaikan materi dari kelompok pertama, yaitu tentang surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ma'un. Saya akan membahas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ialah surat yang diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran, yaitu sebagai induk Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, kita diberitahukan bahwa Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan ditunjukkannya jalan yang lurus serta jalan yang diridhoinya. Yang kedua, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat yang 113 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq juga termasuk dalam golongan surat Makkiyah, itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Di dalam surat Al-Falaq, kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan pada waktu subuh, serta bahayanya malam yang gelap gulita, dan juga berlindung kepada penyihir-penyihir yang ada di malam hari. Kita juga memohon kepada Allah untuk dijauhi kepada orang-orang yang dengki. Yang ketiga, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ialah surat yang berisi tentang orang-orang kafir. Surat ini diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 6 ayat. Adapun isi dalam kandungan ini ialah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya apa yang mereka sembah kaum kafir bukanlah apa yang kami sembah kaum muslimin. Dan juga Allah melarang kita untuk menyembah berhala-berhala yang dibuat dari patung, sesajen, dan lain sebagainya. Dan juga dalam surat ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang terakhir ialah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Isi dari surat tersebut: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukassibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yuraun, yang berbuat riya atau menghambur-hamburkan harta. Wayamnaun
wa yamna'unnal ma'un, dengan enggan memberikan bantuan. Isi kandungan surat Al-Ma'un ialah kita dilarang oleh Allah SWT untuk menghardik anak yatim serta tidak memberi makan fakir miskin. Bagi orang yang mempunyai harta yang lebih, kita diwajibkan untuk menolong anak yatim, baik itu berupa makanan maupun bantuan pakaian ataupun finansial. Dan juga kita juga diingatkan oleh Allah SWT, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya sendiri, dan juga yang berbuat ria atau menghambur-hamburkan harta selain di jalan Allah, dan juga enggan memberikan bantuan terhadap sesama muslim. Penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya surat Al-Ma'un ini kita disuruh untuk saling menolong sama umat muslim, dan juga terutama bagi orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai finansial yang cukup. Dan jangan menghardik anak yatim. Memberi makan orang miskin adalah kewajiban kita, serta saling menolong sama umat muslim. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elan Hussein NIM 20302208 akan meresum kelompok kedua, yaitu kelompok kedua membahas tentang surat Al-Ikhlas, An-Nazar, Al-Kautsar, Al-Fir, serta At-Tin. Saya akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas juga surat yang ke-112 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini juga menjelaskan tentang bahwasanya sifat-sifat Allah tidak ada dimiliki oleh manusia, baik itu sifat kekal abadi tidak ada dalam wujud manusia, dan juga menegaskan bahwasanya tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Yang kedua, surat An-Nazar. Surat An-Nazar ialah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr juga menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya akan datang, dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surat An-Nasr diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah, atau biasa disebut dengan Futuh Mekah. Surat An-Nasr menceritakan tentang apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau akan melihatnya, manusia berbondong-bondong akan masuk agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Yang berikutnya surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar merupakan surat ayat ke-108 di dalam Al-Quran.
Surat ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah, atau juga bisa disebut dengan ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini menceritakan tentang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar. Sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Fasolil lirabbika wanhar. Maka katakanlah, sholat karena Tuhanmu dan berkurban sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna sani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dari penjelasan surat Al-Kautsar di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadahnya dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membenci agama Allah ialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 38 ayat. Surat At-Tin juga termasuk surat dalam golongan Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah. Nama surat At-Tin sendiri diambil dari pertamanya yang terdapat dari kata At-Tin, artinya buatin. Berikut isi surat kandungan surat At-Tin ialah: Surat At-Tin mengandung tentang buah tin dan buah zaitun, serta menceritakan tentang Gunung Sinai. Buah tin telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu dan dapat tumbuh di wilayah Asia, Afrika hingga Eropa. Mungkin sekian dari penjelasan saya dari kelompok 2. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Hussein, NIM 2030208, akan meresum makalah kelompok 3, yaitu tentang surat Al-Mujadilah ayat ke-11, surat Ar-Rahman ayat 33, surat An-Nisa ayat ke-8, dan surat An-Nisa ayat ke-146. Yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Surat ini tergolong ke dalam surat Madaniyah dan yang terdiri dari 22 ayat. Surat ini merupakan surat yang ke-58 dalam kitab suci Al-Quran, dan Al-Mujadilah berarti wanita yang mengajukan gugatan. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 sudah menjelaskan secara tegas bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu, tetapi juga menegaskan
bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar orang beriman. Jadi kesimpulan ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan di dalam kehidupannya. Adapun isi kandungan dari surat Mujadilah ayat ke-11 ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari orang-orang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini merupakan surat yang ke-55 dalam kitab suci Al-Quran. Surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah dan memiliki 78 ayat. Ar-Rahman sendiri memiliki arti yang maha pemurah, berasal dari kata Ar-Rahman. Adapun isi kandungan dari surat Ar-Rahman ini ialah surat Ar-Rahman ayat 33 mengingatkan jin dan manusia akan nikmatnya. Di antaranya, Allah mempersilakan jika mereka sanggup menembus atau melintasi langit. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari penanggung-jawaban mereka atas apa yang mereka kerjakan di dunia selama hidupnya. Yang ketiga, penjelasan tentang surat An-Nisa ayat ke-8. Surat An-Nisa sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Nisa, yang terdiri dari 176 ayat dan tergolong ke dalam surat Madaniyah. Surat ini banyak membicarakan tentang sangkutan antara wanita-wanita. Isi kandungan dari surat An-Nisa ayat ke-8 ialah Islam mengajarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi, dan menolong sesamanya. Ayat ini juga memerintahkan kita untuk memberikan bagian sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim, orang-orang miskin. Yang terakhir ialah surat An-Nisa ayat ke-146. Surat ini membahas tentang bertaubat, di mana Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang munafik masih diberi kesempatan untuk bertobat selama ajal mereka belum tiba, asal mereka betul-betul menyesali perbuatan mereka dan juga kesadaran akan diri mereka dari hati nurani mereka sendiri. Adapun isi kandungan dari surat An-Nisa ayat ke-146 ini ialah ayat tersebut memerintahkan manusia agar bertaubat. Yang kedua, merupakan anjuran agar umat manusia melakukan ibadah ikhlas dan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua agar umat manusia selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang empat, ayat tersebut juga memerintahkan kita agar mempertebal ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari pembahasan saya untuk kelompok Pemakala 3. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erlan Hussein NIM 20302208 akan pemakalah kelompok 4, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat ke-153, surat Al-Imran ayat ke-134, surat Al-Anfal ayat ke-27, dan surat Al-Aqab ayat ke-13. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sendiri tergolong ke dalam surat Madaniyah, di mana ia diturunkan di Madinah dan termasuk ke dalam surat terpanjang di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153 dijelaskan bahwasanya Allah SWT menunjukkan betapa pentingnya sabar dan sholat di dalam agama Islam. Adapun isi kandungan surat Al-Baqarah tersebut ialah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Ketika menghadapi musibah atau cobaan, kita hendaknya harus bersabar dan memperbanyak sholat. Sabar dan sholat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan pertolongan dari Allah SWT. Surat yang kedua ialah surat Ali Imran ayat ke-134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra wal dharra wal kadhiminal fawda wal hafina annas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat ke-134. Yang ketiga, surat Al-Anfal ayat ke-27. Surat ini menjelaskan bahwa untuk orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah SWT dan juga Rasulnya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Adapun isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat ke-27 ini ialah larangan untuk mengkhianati Allah SWT, larangan untuk mengkhianati Rasul Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga larangan untuk mengkhianati amanah yang sudah kamu pegang. Dan yang terakhir ialah surat Al-Aqab ayat ke-13, menerangkan bahwa keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan kami ialah Allah SWT, dan tetap berpegang teguh serta ia akan beristiqomah, yakni tetap dalam pangkuannya, tidak dicampuri sedikit pun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, terutama perbuatan syirik. Mungkin sekian dari penjelasan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlan Hussein NIM 20302208 akan meresum pemakalah kelompok 5, yaitu
Surat Al-Furqan ayat ke-63, Surat Al-Isra ayat ke-27, Surat An-Nahl ayat ke-114, dan Surat Al-Maidah ayat 90 sampai ke 91. Di dalam surat Furqan ayat 63 bahwasanya Allah menyayangi orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan menyapa mereka, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan serta saling bertegur sapa. Isi kandungan dari surat Al-Furqan ayat ke-63 ini ialah tentang ciri-ciri dari ibadur Rahman atau hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Dalam surat itu sudah tercantum jelas bahwasanya ciri dari ibadur Rahman ialah orang-orang yang ketika ia menampakkan kakinya di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan segala apa yang mereka miliki. Yang kedua ialah surat Al-Isra ayat ke-27. Surat Al-Isra menjelaskan tentang bahwa kita tidak boleh memboros-boroskan harta, dan sikap pemboros harta itu ialah dikaitkan dengan saudara-saudara setan. Adapun isi kandungan dari surat Al-Isra ayat ke-27 ini ialah Allah telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta atau berpoya-poya itu adalah pemborosan, yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat ke-114. Surat ini menjelaskan bahwasanya kita harus memakan harta yang halal dan juga makan makanan yang baik. Adapun isi kandungan dalam surat An-Nahl ayat ke-114 ini ialah Allah memerintahkan untuk memakan harta yang halal serta makanan yang baik. Selain itu juga kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat rezeki yang telah diturunkannya kepada kita. Keempat, surat Al-Maidah ayat 90 sampai ke 91. Surat ini menjelaskan bahwasanya berjudi dan minum-minuman keras itu adalah salah satu perbuatan setan. Dan Allah juga membahas tentang berhala-berhala, yaitu sembahan para kaum Quraisy di waktu masa lalu, dan mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji, dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Adapun isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 90 dapat kita simpulkan sebagai berikut. Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Meminum khamar atau minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah merupakan suatu perbuatan setan dan dapat mendatangkan kerugian yang besar. Adapun penjelasan dari surat Al-Maidah ayat ke-91 ialah melalui perbuatan-perbuatan buruk setiap meminum minuman keras serta berjudi, setan hanya ingin mendatangkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Sesungguhnya Allah SWT menginginkan kita semua untuk selalu berada di jalannya dan menjauhi segala perbuatan keji dan jalan yang sesat. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada pemakalah kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Hussein, NIM 20302208.
akan mempresentasikan pemakalah kelompok 6, yaitu tentang surat Az-Zumar ayat 53, An-Naz An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 dan Al-Hujurat ayat ke-13. Surat Az-Zumar ayat ke-53 ini ialah menerangkan bahwasannya betapa besarnya luasan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Sangat dijelaskan di dalam surat ini bahwasanya Allah itu Maha Pengampun bagi segala umatnya dan juga Maha Penyayang. Adapun isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 ini ialah Allah melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seorang tak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Ayat ini menyeru kepada berharapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangatlah luas, paling luas di seluruh dunia ini. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya benar-benar bertobat dalam hati nuraninya. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Yang kedua, surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Surat ini menjelaskan bahwasanya setiap amal manusia akan diganjar pahala ataupun dosa, serta memperoleh balasan setimpal di akhirat kelak. Adapun isi kandungan dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini ialah manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan. Seperti kata pepatah ialah apa yang kamu petik itulah yang akan kamu, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Pentingnya ikhtiar, sebab apa yang ia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang ia ikhtiarkan. Setiap amal yang ia lakukan akan diperlihatkan di akhirat nanti, baik amal baik maupun amal buruk. Seseorang akan mendapatkan balasan sempurna atas apa yang ia lakukan atau amalkan. Akhir kesudahan nanti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah yakni masuk surga ataupun masuk neraka, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, penjelasan tentang Quran surat Ali Imran ayat ke-159. Tafsir dari surat Ali Imran ayat 159 ini ialah dirangkum dari beberapa sumber dan tafsir beberapa mengenai hal tafsir dari surat Ali Imran ayat 159, yakni lemah lembut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sifat kasar, seni memaafkan, dan sikap demokratis. Adapun isi kandungan dari surat Ali Imran ayat ke-159 ini ialah Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Rasulullah memiliki akhlak yang paling agung di antara umatnya, ialah adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Allah SWT memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah SWT. Yang terakhir ialah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat ini berisi penciptaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.
Dua golongan ini saling harus memiliki rasa sikap toleransi yang tinggi serta bisa menjalin hubungan yang baik supaya bisa mendapatkan para generasi yang baik kemudian hari. Adapun isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini ialah ayat ini memberitahukan manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka semua setara. Keragaman adalah sunnahullah, karena Allah SWT menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga mereka bisa menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman bukan berpecah belah dan saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, maka akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan bisa saling memberikan manfaat satu sama lain. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Hussein, NIM 20302208, akan mempresentasikan pemakalah kelompok 7, yaitu tentang surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat ke-12. Surat Al-Anfal ayat ke-12 merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Kandungan dari surat Al-Anfal ayat ke-72 ini menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni berhijrah. Selain itu, dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin beserta hubungan ketiganya. Golongan itu diantaranya ialah golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah SWT, yaitu kaum muhajirin. Kaum ini pula yang melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang kedua, kaum Ansar. Kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam. Kaum ini berjanji kepada Rasulullah SAW dengan kaum muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda mereka di jalan Allah SWT. Yang ketiga ialah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat ke-12. Surat ini berisi tentang jauhilah tentang berprasangka buruk. Sungguhnya sebagian berkata tentang seorang itu di belakangnya. Gibah merupakan membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia tidak suka. Gibah dalam ayat 12 ini sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan dari orang lain. Adapun isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-12, yang pertama adalah Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi berprasangka buruk. Selanjutnya adalah Allah SWT melarang untuk mencari keburukan orang lain. Selanjutnya, bahwa Allah melarang manusia untuk gibah atau berkata makan bangkai saudaranya sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.